untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aminti Marsiana, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 untuk Universitas STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mata pelajaran agama Katolik di kelas 7 pada tema 1 Manusia Citra Allah, subtema 2 Aku bangga sebagai laki-laki dan aku bangga sebagai perempuan, dengan metode pembelajaran discovery learning. Begitu, mari kita saksikan, semoga bermanfaat. Let's go. Ya, kalau topik ke-1 itu adalah aku citra Allah yang kami. Hari ini kita akan pelajari aku bangga sebagai laki-laki dan aku bangga sebagai perempuan. Nah, baik, di sini manusia tentunya jelas diciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Itu sejatinya bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Mengapa dikatakan secitra dengan Allah? Karena manusia diciptakan laki-laki dan manusia diciptakan perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan ada laki-laki dan perempuan? Agar manusia saling melengkapi. Nah, kemudian manusia dikatakan unik karena manusia berbeda dengan yang lainnya. Karena itu yaitu adalah ada laki-laki, ada perempuan. Siapa yang mengaku dirinya laki-laki? Ya, jangan ragu-ragu cuci tangan apa lagi-lagi perempuan. Yang merasa dirinya perempuan. Baik. Hari ini kita belajar tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Apa tujuannya? Kita belajar tentang aku bangga sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Yang berarti adalah supaya kita mampu memahami diri sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama jenisnya dan selawan jenisnya. Jadi sebagai laki-laki atau sebagai perempuan kita harus bersyukur. Kita diciptakan sebagai perempuan juga harus bangga. Kita diciptakan sebagai yang diciptakan sebagai laki-laki kita harus bangga, diciptakan sebagai laki-laki. Apa yang membuat kalian bangga? Apa yang membuat kalian bangga? Apa yang membuat kalian bangga? Karena bisa memakai rok. Nah, ya perempuan karena bisa memakai rok. Ya laki-laki? Masa ada bisa memakai celana? Memang perempuan tidak pakai celana? Apa yang membuat laki-laki itu bangga kalau diciptakan sebagai laki-laki? Bukan perempuan yang ditanya, laki-laki. Itu tanya yang laki-laki. Kamu bangga sebagai laki-laki?
Oh, boleh. Ambil nada. Ya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Harapan pandangan ke depan, Tuhan kan mendukung. Sadarilah masa berganti, tantangan dan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita berlayar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Silakan kalian buka buku halaman 10. Baik, halaman 10. Di situ apa yang kalian lihat? Aku bangga sebagai perempuan laki-laki. Ya, aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Nah, baik. Pernahkah kalian merasa bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Apa yang membuat kalian bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Bisa memakai anti-anti. Yang perempuan, apa yang membuat kalian bangga? Sampai kalian Memakai anti-anti. sampai bisa memakai make up atau hiasan. Bisa memakai Ya, itu make up namanya. Nah, apakah hanya itu saja? Kalau misalnya bisa memakai rok atau bisa berambut panjang, laki-laki bisa berambut panjang kan? Tetapi ada yang memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa itu? Bola dan mengandung seorang anak. Laki-laki bisa tidak? Tidak. Bagaimanapun misalnya mereka mengubah diri mereka seperti waria dan waria. Ya, waria itu waria Afrika, benjol kata-kata kan. Bagaimanapun misalnya mereka itu memakai make up bisa kan? Pakai rambut panjang bisa kan? Bisa mereka berpenampilan sebagai perempuan. Bahkan mereka mengubah kita suatu bisa. Tetapi satu yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu di dalam sana itu memang tidak ada rahim mereka itu. Tidak punya rahim. Biar ganti alat kelamin juga bisa. Bisa. Ganti alat kelamin bisa, tetapi yang di dalam sana mereka tidak bisa. Itulah kekuasaan Tuhan. Kemudian, itu keunikan dari seorang perempuan. Nah, kalau laki-laki. Laki-laki apa? Apa yang membuat kalian bangga yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Menafkahi keluarga, ada masalah. Perempuan bisa tak? Bisa. Bahkan banyak sekarang itu banyak janda-janda yang tidak membutuhkan suami. Tapi kalau suami juga itu cepat sekali cari istri. Kalau perempuan yang tidak biasa mereka bisa menghidupi anak-anaknya kan? Jadi kalau untuk menafkahi keluarga itu masih belum. Apa yang kira-kira yang membuat kalian bangga sebagai laki, tetapi tidak bisa dilakukan oleh perempuan apa? Nah. Kan bisa sunat. Gambar anak. Iya. Tapi nggak bisa
diciptakan manusia laki-laki dan perempuan karena untuk saling melengkapi. Laki-laki bisa membuat anak, bisa menciptakan anak, tetapi di mana nanti dia membuatnya? Harus ada wadahnya, harus ada tempatnya. Perempuan juga, perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan. Mengandung apa kalau tidak dibuai oleh laki-laki? Nah, maka manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Oke, sekarang kalian di sini ada tugas. Atau dapat kan? Tugas. Di sebelah kirinya itu saya bangga menjadi perempuan. Atau saya bangga menjadi laki-laki. Apa alasannya? Khusus ya. Sebelah kirinya, menurut saya perempuan atau laki-laki adalah yang dibanggakan itu adalah apa? Sudah? Belum? Ya, langsung jawab. Halaman 12 sampai 13. Kemudian nanti dilanjutkan dengan halaman 15. Kemudian halaman 15 itu kan kalian sudah membaca artikel tadi kan? Berdasarkan artikel.
Bu, kami sudah. Sudah. Kita yang lain? Berapa itu kembali? Berapa lagi? Ah? Ya.
kalau ada laki-laki yang menyebut Karena bukan laki-laki, mereka berbeda-beda. Bisa dengar nggak? banyak orang mengatakan kalau itu menunjukkan kalau ada laki-laki yang menyebut Karena perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda-beda, tapi mempunyai kemampuan yang sama. Katakan? Iya. banyak orang mengatakan perempuan harus pandai memasak. Bagaimana kalau laki-laki yang pandai memasak? Karena laki-laki mempunyai kemampuan yang sama. Banyak orang mengatakan laki-laki yang terampil bekerja di bidang bangunan. Bagaimana kalau ada perempuan yang terampil bekerja di bidang bangunan? Perempuan juga bisa bekerja di bidang bangunan karena kemampuan Banyak orang mengatakan laki-laki berhak menjadi presiden. Bagaimana kalau ternyata perempuan yang menjadi presiden? Tentang apa yang disampaikan penulis dalam naskahnya? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah Penulis mengatakan, mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai orang laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa yang menyarankannya selayaknya kamu lakukan hidup meraih cita-cita di masa depan? Kita harus belajar dengan bersungguh. Kita sepatutnya berperhatian supaya Kami kelompok 2 bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada si Jana, ada si Jana, ada buah, ada teman-teman, ada termos sambil kedondong. Minimal kalau dua bawa senggol dong. Very good, my friend. Minimal kalau dua lah. Kita ini katakan cowboy. Banyak orang mengatakan perempuan itu lemah lembut. Bagaimana kalau ada laki-laki yang menyebut Karena bukan laki-laki, mereka berbeda-beda. Bisa dengar nggak? banyak orang mengatakan perempuan itu lemah lembut. Bagaimana kalau ada laki-laki yang menyebut Karena perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda-beda, tapi mempunyai kemampuan yang sama. Katakan? Iya. banyak orang mengatakan perempuan harus pandai memasak. Bagaimana kalau laki-laki yang pandai memasak? Karena laki-laki mempunyai kemampuan yang sama. Banyak orang mengatakan laki-laki yang terampil bekerja di bidang bangunan. Bagaimana kalau ada perempuan yang terampil bekerja di bidang bangunan?
Perempuan juga bisa bekerja di bidang bangunan karena kemampuan fisiknya. 4. Banyak orang mengatakan laki-laki berkembang menjadi presiden. Bagaimana kalau ternyata perempuan yang menjadi presiden? Perempuan juga bisa punya derajat dengan laki-laki. Ya. Dengan apa yang disampaikan penulis dalam acaranya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas ini? Penulis mengatakan, mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa yang diharapkannya selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-cita di masa depan? Nah, baik di sini. Nah, manusia tentunya jelas diciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Itu sejatinya bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Kenapa dikatakan secitra dengan Allah? Karena manusia diciptakan laki-laki dan manusia diciptakan perempuan. Kenapa Tuhan menciptakan ada laki-laki dan perempuan? Agar manusia saling melengkapi. Kemudian manusia dikatakan unik karena manusia berbeda dengan yang lainnya. Karena itu yang disebutkan adalah ada laki-laki ada perempuan. Siapa yang mengaku dirinya laki-laki? Yuk, jangan ragu-ragu tuh kita anak laki-laki perempuan. Yang merasa dirinya perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan ada laki-laki dan perempuan? Agar manusia saling melengkapi. Kemudian manusia dikatakan unik karena manusia berbeda dengan yang lainnya. Karena itu yang disebutkan adalah ada laki-laki ada perempuan. Siapa yang mengaku dirinya laki-laki? Yuk, jangan ragu-ragu tuh kita anak laki-laki perempuan. Yang merasa dirinya perempuan. Hari ini kita belajar tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Apa tujuannya? Kita belajar tentang aku bangga sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Dan tujuannya adalah supaya kita mampu memahami diri sebagai perempuan dan sebagai